Bab 1097 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Bersamaan dengan suara angin, api, dan guntur yang memekakkan telinga, Suke melompat ke langit dengan menginjak roda badai api dan memegang pedang patah di tangannya. Sosoknya seperti hantu, orang-orang hanya bisa mendengar suaranya di langit, tidak mungkin melihat sosoknya. Artefak surgawi. Orang ini memiliki 2 artefak surgawi? Oh, tidak, mundur. Segera, orang-orang dari pavilion pedang mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bodoh. Setelah mengenali artefak surgawi, mereka tahu jarak antara mereka dan Suke telah menyempit. Mereka bisa mengabaikan seorang kultivator di alam setengah surgawi. Namun, seorang kultivator di setengah alam surgawi yang memiliki 2 artefak surgawi cukup menakutkan. Selain itu, beberapa pembudidaya di alam setengah surgawi dapat mengendalikan 2 artefak surgawi pada saat yang sama dengan mudah. Penggarap biasa tidak bisa melakukan itu, kecuali beberapa jenius yang sangat berbakat dan kuat. Ya Tuhan, roda logam di bawah kakinya adalah artefak surgawi tingkat rendah. Tidak, pedang yang patah di tangannya mengerikan. Niat membunuh setidaknya adalah artefak surgawi tingkat menengah. Tiba-tiba, para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua terkejut. Tidak ada yang menyangka Suke, seorang kultivator muda yang baru saja naik ke dunia ini, dapat memiliki fondasi yang kokoh. Orang ini, sial, aku salah menilai dia. Wang Qiannian benar-benar tercengang. Jika dia tahu Suke memiliki 2 artefak surgawi, dia tidak akan membiarkan Suke pergi. Dia akan mengundang Suke untuk bergabung dengan guildnya dan kemudian menipu dia dari artefak surgawi lainnya. Pada saat yang sama, Liu Wenfeng, tuan muda pavilion pedang, berdiri kaget di lantai 2 asrama. Meskipun dia juga memiliki artefak surgawi, itu hanyalah artefak surgawi inferior, yang jauh lebih rendah daripada milik Suke. Jika dia bisa mendapatkan artefak surgawi tingkat menengah di alam surgawi manusia, dia bisa sekuat seorang kultivator di alam surgawi bumi. Untuk pavilion pedang, itu adalah promosi yang hebat. Jangan mundur, pria ini telah mencuri artefak surgawi dari pavilion pedang. Siapapun yang dapat menangkapnya akan diberi hadiah 50 butir beras vital. Liu Wenfeng segera berteriak. Dia tahu bahwa orang-orang dari sekte lain akan iri dengan artefak surgawi ini. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa artefak surgawi Suke dicuri dari pavilion pedang untuk menemukan alasan yang dapat dibenarkan. Aku mencuri artefak immortalmu? Haha, menarik. Suke langsung tertawa. Memfitnah orang lain sangat mudah. Kemudian, dia mengeluarkan ratusan butir nasi vital dan berteriak, teman-teman, Liu Wenfeng, tuan pavilion muda, menyelinap ke kandang babi saya tadi malam dan memperkosa babi tua saya yang telah dibesarkan selama 3 tahun. Dia adalah binatang. Siapapun menangkapnya akan diberi hadiah 600 butir vital rice. Mendesis. Dalam sekejap, semua penonton tersentak kaget. Mereka tidak percaya bahwa Liu Wenfeng telah memperkosa babi tua itu, tetapi mereka dikejutkan oleh kemurahan hati Suke. Bahkan tuan pavilion muda dari pavilion pedang akan bermurah hati jika dia mempersembahkan 50 butir beras vital. Namun, ternyata Suke menawarkan 600 butir vital rice. Betapa mendominasi dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru di sini kurang dari 1 hari. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak butir vital rice? Wang Qiannian sangat terkejut. Suke pasti punya rahasia besar untuk mendapatkan begitu banyak butir vital rice. Namun, dia menolak undangan Suke untuk bergabung dengan Sekte Kedermawanan. Jika Presiden Sekte Kedermawanan mengetahui hal ini, dia pasti akan dibunuh. Memikirkan hal ini, dahi Wang Qiannian dipenuhi keringat dingin. Di lantai 2 asrama, Liu Wenfeng juga cukup marah. Dia pikir itu cukup murah hati baginya untuk mengambil 50 butir vital rice. Dia tidak menyangka Suke akan mengeluarkan 600 butir beras vital, yang benar-benar mempermalukannya. Apakah menurutmu seseorang berani menyerang pavilion pedang dengan 600 butir nasi vital? Kamu sedang bermimpi. Liu Wenfeng mendengus dingin sambil menatap Suke dengan niat membunuh di matanya. Suke, yang berdiri di roda badai api dengan tenang, berhenti di udara sambil tersenyum. Dia tidak takut untuk mengekspos artefak surgawi atau nasi vitalnya.
Karena dia telah memastikan bahwa reinkarnasi Palem juga efektif pada manusia. Itu akan menjadi kartu truf terbaiknya. Aturan langit dan bumi di dunia ini telah berhasil mengangkat telapak reinkarnasinya ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Jika di luar, Palem reinkarnasi pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang, dia punya waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Dengan kendali aturan hidup dan mati, bahkan jika dia menghadapi 1 atau 2 SD Earth Celestial Stage, dia akan dapat membunuh mereka secara langsung. Oleh karena itu, pada saat ini, Suke sama sekali tidak panik. Dia mulai bertindak tangguh dengan tenang. Nah, kamu benar, 600 butir beras vital tidak cukup. Bagaimana dengan 6.000 butir beras vital? Suke tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan ribuan butir vital rice. Kemudian, dia berteriak dengan keras, fraksi surga yang meledak akan memberi hadiah kepada siapa saja yang dapat memenggal kepala anjing dan ayam Liu Wenfeng. Ledakan. Tiba-tiba, semua orang di daerah itu gempar. Mereka tidak bisa tetap tenang lagi. 6.000 butir beras vital? Bahkan pavilion pedang tidak dapat menawarkan begitu banyak butir vital rice sekaligus. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak butir vital rice? Sialan, Wang Qiannian juga berteriak kaget. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia merasa dia benar-benar akan dibunuh. Tunggu, mengapa tidak ada yang mulai? Apakah 6.000 butir beras vital tidak cukup? Lupakan saja. Bagaimanapun, fraksi surga yang meledak tidak peduli dengan jumlah kecil beras vital. Tawaran terakhir, 10.000 butir beras vital. Siapapun yang dapat memotong kepala anjing dan ayam Liu Wenfeng akan menghadiahinya 10.000 butir nasi vital. Suke menawar lagi sambil mengeluarkan semua nasi vital yang dimilikinya. Ini semua nasi vital yang dia peras dari Ratu Semut? Namun, menurut kata-kata dan tindakannya, para penonton percaya bahwa dia masih memiliki beras vital lebih banyak daripada 10.000 butir beras vital. Pada saat ini, semua penonton terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka belum pernah melihat orang yang akan menawarkan begitu banyak vital rice hanya untuk membunuh seseorang. Tak ayal, banyak orang yang tergiur dengan harga tersebut. Membunuh tuan muda pavilion pedang bernilai 10.000 butir beras vital. Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Itu sepadan dengan risiko diburu oleh pavilion pedang? Tuan muda, Anda harus pergi sekarang. Orang-orang dari pavilion pedang, yang mundur kembali ke asrama, berkata dengan serius. Wajah Liu Wenfeng menjadi gelap. Dia tahu dia telah ditatap oleh banyak mata. Situasi di mana dia tidak takut tiba-tiba berubah menjadi situasi di mana dia dikepung di semua sisi dan disergap di semua sisi. Dia tidak menyangka Lan Xinyu bisa berhubungan dengan pria kaya seperti itu. Intinya adalah orang ini baru saja berada di tahap setengah surgawi. Tapi dia sangat murah hati dan mengklaim bahwa dia berasal dari fraksi surga yang meledak. Dia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Dia belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Lan Xinyu, kamu dan kakakmu beruntung hari ini. Ayo pergi sekarang. Akhirnya, Liu Wenfeng memutuskan untuk menyerah. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya untuk seorang wanita. Terlebih lagi, menyerah hari ini bukan berarti dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Baginya, Suke telah mengungkap begitu banyak rahasia, termasuk artefak surgawi dan vital rice, yang cukup untuk membunuh Suke. Jika dia mundur sekarang, Lan Xinyu masih berada di tangannya saat Suke terbunuh. Suara mendesing. Bersamaan dengan suara tumpul, Liu Wenfeng berlari keluar dari asrama dan mendarat di tengah orang-orang di pavilion pedang. Di bawah perlindungan orang-orang itu, dia mundur dengan hati-hati. Lan Xinyu menghela nafas lega dan mengangkat Lan Hetu. Kemudian, dia memandang Suke dengan rasa syukur dan cemas. Dia adalah gadis yang cerdas. Dia tahu Suke tidak bisa hidup lama di tempat ini karena perilakunya yang arogan. Orang-orang lain di daerah ini tidak bergerak. Sejak Liu Wenfeng mundur, mereka tidak bisa menyerangnya lagi. Lagi pula, Suke hanya ingin menjaga perdamaian. Jika mereka membunuh Liu Wenfeng, tidak ada yang bisa menjamin mereka bisa mendapatkan 10.000 butir vital rice. Jika orang ini tidak mengakuinya, mereka akan mengalami kerugian ganda. Apa? Siapa bilang kamu bisa pergi sekarang?
Tepat pada saat ini, Suke berkata sambil menatap Liu Wenfeng dan orang-orang lainnya dengan senyum dingin. Liu Wenfeng langsung kesal. Kemudian, dia berteriak, "Bajingan! Jangan terpuaskan! Apalagi yang kamu inginkan?" "Tidak ada, aku hanya ingin membunuhmu. Karena tidak ada yang ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu sendiri," kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, dia menghilang di depan para penonton dengan menginjak roda badai api dengan ledakan besar. Saat berikutnya, niat membunuh yang luar biasa menyebar dan menutupi seluruh area. Desir! Kemudian, bersamaan dengan suara garing, seorang pria di tahap surgawi manusia yang berdiri di depan Liu Wenfeng terpotong menjadi dua oleh pedang yang patah. Darahnya terciprat. Dalam sekejap, semua orang terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Orang ini benar-benar membunuhnya. Baru-baru ini, jubah perang generasi ketiga dari fraksi surga yang meledak telah dijual. Namun, saya tidak dapat menemukan model yang cocok. Kemudian, saya tiba-tiba menyadari bahwa semua anggota fraksi surga yang meledak sangat tampan. Mengapa kita tidak menemukan anggota fraksi surga yang meledak untuk menjadi model kita? Jadi, saya telah memutuskan untuk memilih dua pria muda dan dua wanita muda untuk menjadi model kami. Mereka yang tertarik dengan kompetisi ini, silakan ikuti akun publik WeChat Rakyat Biasa untuk memeriksa peraturannya. Atau bergabung dengan grup Kiki 345.731.711 untuk berkonsultasi dengan administrator. Namun, saya cukup khawatir. Ada begitu sedikit wanita muda di fraksi surga yang meledak. Mungkinkah tidak ada dari mereka yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Dia membunuh pembangkit tenaga listrik di alam surgawi manusia dengan satu serangan? Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak surgawi tingkat menengah? Pedang yang patah itu pastilah artefak surgawi tingkat menengah. Kalau tidak, dia tidak mungkin melakukan itu? Tidak, orang ini hanya berada di alam setengah surgawi. Bagaimana dia bisa mengendalikan artefak surgawi tingkat rendah dan artefak surgawi tingkat menengah pada saat yang sama? Mungkinkah dia adalah salah satu jenius misterius di daftar tripod surgawi di benua Xuan Huang? Tidak, aku yakin dia naik ke tempat ini. Omong kosong, dia pasti bohong. Seperti yang kubilang, tempat ini sudah lama ditinggalkan. Bagaimana mungkin ada orang yang naik ke tempat ini? Para penonton tidak percaya apa yang mereka katakan. Pemogokan Suke benar-benar mengejutkan para penonton. Sebagian besar penonton berada di alam surgawi manusia. Jika Suke bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di alam surgawi manusia dengan begitu mudah, itu berarti dia juga bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Intinya adalah orang ini sangat kuat sehingga dia bisa mengendalikan dua artefak surgawi pada saat yang bersamaan. Bahkan pembangkit tenaga listrik biasa di alam surgawi tidak bisa melakukan itu, apalagi pembudidaya di alam setengah surgawi. Beraninya kamu membunuh anggota pavilion pedang? Liu Wenfeng melebarkan matanya dan menatap Suke dengan kaget. Kenapa aku tidak berani? Fraksi surga yang meledak tidak pernah takut pada apapun. Kami tidak peduli dengan hidup dan mati, dan kami akan bertarung jika kami tidak dapat menerimanya. Aku sangat kesal dengan kalian semua, Suke berkata dengan senyum dingin. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Liu Wenfeng dan yang lainnya. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, mulai sekarang, fraksi surga yang meledak akan menggantikan kalian semua. Ledakan. Setelah mengatakan itu, roda badai api di bawah kaki Suke meledak lagi. Kemudian, dia menghilang di depan para penonton. Oh tidak, Liu Wenfeng dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan mulai menggunakan seni sihir untuk melindungi diri mereka sendiri. Desir. Ketika seorang pria dari pavilion pedang baru saja mulai menggunakan seni sihir, pedang patah itu muncul di atas kepalanya dan menebasnya. Pria dari pavilion pedang terbelah dua dan jatuh ke tanah. Start, tidakkah kamu tahu ayahku adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap surgawi bumi? Liu Wenfeng sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah merasakan aura kematian pada jarak sedekat itu. Dia selalu tak kenal takut di dunia terputus ini. Paling-paling, dia tidak akan memprovokasi orang dari kekuatan lain. Adapun mereka yang tidak memiliki dukungan, dia selalu bisa mempermainkan mereka di tangannya. Tapi sekarang, seorang kultivator di tahap setengah surgawi mengancam hidupnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Ayahmu berada di tahap awal dari tahap surgawi bumi. Hehe, sampah, aku punya selir yang merupakan pemilik tempat ini. Suke mencibir dengan jijik. Hanya ada suaranya di udara, dan tidak mungkin untuk melihatnya. Namun, tidak ada orang yang hadir yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Bahkan mereka tidak tahu siapa pemilik tempat ini, tetapi mereka tahu bahwa pemiliknya pasti seorang ahli sejak dulu. Puluhan ribu tahun telah berlalu, jadi bagaimana dia bisa berkenalan dengan seorang kultivator kecil seperti Suke? Lebih penting lagi, dia hanya bisa dianggap sebagai selir. Lelucon macam apa ini? Tidak ada yang menganggap serius kata-kata Suke, tetapi Lan Xinyu berbeda. Dia telah mengetahui identitas Suke dari Ratu Semut. Pada saat ini, dia cukup terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia juga tercerahkan. Lagi pula, menurut identitas Suke, tidak ada seorang pun di sini yang berani menyakitinya. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki pendukung yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Lan Xinyu menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa hanya Suke yang muncul di sini, dia tahu dia pasti memiliki lebih banyak rencana cadangan sesuai dengan perilakunya. Kalau tidak, orang normal tidak akan melakukan itu. Intinya adalah dia tidak tahu Suke bukan orang normal. Selama dia memiliki kesempatan untuk bertindak keras, dia tidak akan peduli dengan konsekuensinya selama itu bukan situasi yang fatal. Pavilion pedang bukan apa-apa baginya. Tahap surgawi bumi bukanlah apa-apa baginya. Bagaimanapun, dia akan membunuh mereka yang bisa dibunuh terlebih dahulu. Ledakan. 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 Suara keras dari Firestorm Wheels terus bergema di langit. Penjaga Liu Wenfeng jatuh satu demi satu. Mereka mencoba melawan dengan menggunakan berbagai seni sihir yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Suke sama sekali. Jika Suke tidak mencapai tahap setengah surgawi, Suke akan dibunuh oleh mereka dengan mudah. Sekarang, kekuatannya telah meningkat banyak. Dengan bantuan dua artefak surgawi, dia dapat menangani beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi dengan mudah. Aku akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Akhirnya, Liu Wenfeng berteriak dengan marah saat dia mengeluarkan artefak surgawi yang lebih rendah. Itu adalah tombak hitam tanpa kepala, yang terlihat seperti tongkat tanpa kepala. Namun, itu memancarkan aura kuno. Dia tidak berani mengeluarkannya sebelumnya karena tombak ini terbuat dari bahan khusus dan memiliki asal yang luar biasa. Dia takut itu akan didambakan oleh orang lain. Mereka yang pernah melihat tombak ini sebelumnya semuanya terbunuh. Sekarang, ada begitu banyak orang di daerah ini. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Sekarang, nyawanya dipertaruhkan. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Meskipun Suke memiliki dua artefak surgawi yang kuat, Liu Wenfeng adalah pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia. Sekarang dia telah mengeluarkan artefak surgawinya, dia mungkin bisa mengalahkan Suke. Ledakan. Liu Wenfeng melambaikan tombak. Kekosongan itu terdistorsi oleh angin yang diciptakan oleh tombak, yang mengeluarkan suara teredam. Apa? Suke segera mengubah ekspresinya. Dia juga merasakan kekuatan tongkat yang rusak ini. Itu sebenarnya mampu menindas pedangnya yang patah. Yang paling penting adalah staf ini memancarkan aura pembunuh yang kejam. Seolah-olah itu disegel di dalam tongkat dan bisa meledak kapan saja. Dentang. Akhirnya, tombak dan tombak itu bertabrakan. Suara logam yang keras terdengar, dan serangkaian percikan terbang keluar. Pedang patah di tangan Suke mengeluarkan suara kaca, dan retakan muncul di atasnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan dia memuntahkan seteguk darah. Tangan yang memegang gagang pedang benar-benar tercabik-cabik dan dimutilasi dengan parah. Lebih mengerikan lagi, semua organ dalamnya terluka dan bahkan terkikis oleh seuntai ki dingin yang mengerikan. Tanpa fungsi pemulihan otomatis sistem, dia mungkin langsung jatuh. Ki spiritual yang mengerikan. Ki spiritual yang mengerikan kuno dan kuat. Mata Suke penuh keterkejutan. Dia cukup akrab dengan ki spiritual yang mengerikan. Di masa lalu, dia tidak bisa mencapai tahap pelatihan Void karena ki spiritual yang mengerikan. Kemudian, dia menghancurkan kultivasinya dan menyerap semua kultivasinya dan ki spiritual yang mengerikan ke dalam tubuh Taonya.
Kemudian, dia mulai dari awal dan menggabungkan tubuh Tao dengan tubuh Tao ketika dia mencapai tahap sintesis bentuk. Kemudian, dia berhasil memurnikan ki spiritual yang mengerikan dan menggabungkan tubuh Tao-nya ke dalam klon emas kecilnya, yang berada di antara alisnya. Sekarang, tombak ini berisi untaian ki spiritual yang mengerikan yang bahkan lebih kuat, yang ribuan kali lebih kuat daripada ki spiritual yang mengerikan. Ki spiritualnya yang mengerikan seperti setetes air di depan laut di depan tombak ini. Perbedaannya terlalu besar. Kamu masih hidup, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat yang sama, wajah Liu Wenfeng penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Halberd ini selalu menjadi kartu trufnya. Meskipun itu hanya bisa dianggap sebagai artefak langit rendah, itu bisa digunakan untuk membuatnya tak terkalahkan di antara para pembudidaya pada tahap kultivasi yang sama dengannya. Apakah dia menghadapi para pembudidaya di tahap surgawi manusia atau tahap setengah surgawi, dia bisa membunuh mereka dengan satu pukulan dan membekukan mereka sepenuhnya. Namun, tampaknya Halberd ini akan kehilangan efeknya saat menghadapi pembudidaya di Earth Celestial Stage. Dia biasa berlatih dengan ayahnya. Halberd tidak bisa mengerahkan kekuatan semacam itu. Namun, ayahnya tidak dapat mematahkan tombak ini dengan artefak surgawi tingkat rendahnya. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan goresan di atasnya. Karena itu, dia menyimpulkan Halberd ini luar biasa. Juga, itu mungkin terbuat dari logam zaman langit ungu, yang telah lama menghilang dalam catatan kuno, yang sangat berharga. Sekarang, tombak yang begitu kuat tidak dapat membunuh seorang kultivator di tahap setengah langit, yang tidak dapat diterima olehnya. Mati. Itu tidak mungkin. Dengan bantuan fungsi pemulihan otomatis sistem, Lukasuke sembuh dengan cepat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia melirik pedang yang patah di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tapi, kau benar-benar meretakkan pedangku. Sepertinya kau harus memberiku kompensasi dengan tongkatmu yang hitam dan gelap itu. Setelah mengatakan itu, Suke mengangkat kembali pedang yang patah itu. Kemudian, dia berlari ke arah Liu Wenfeng dengan menginjak roda badai api. Kali ini, dia tidak meremehkan musuhnya lagi. Dia memaksimalkan kecepatan roda badai api, yang sangat dekat dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage. Ledakan. Suara angin, api, dan guntur bergema di daerah ini. Niat membunuh Suke menyebar dan menutupi seluruh area. Seolah-olah dia telah bergabung dengan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Liu Wenfeng juga melambaikan tombak yang patah di tangannya dengan serius. Meskipun dia tidak bisa membunuh Suke dengan satu serangan, dia tahu tombaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu bahkan bisa memecahkan pedang yang patah. Selama dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan tombak ini, dia yakin Suke tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Segera, Liu Wenfeng tercengang. Tiba-tiba, sejumlah besar vitalitas dan lifeless ki berkumpul di langit. Yin dan Yang menyatu satu sama lain. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam tak bernyawa tiba-tiba turun. Itu menembus tombak dan menabrak dadanya. Engah! Seketika, wajah Liu Wenfeng menjadi pucat dan dia memuntahkan sehelai darah. Dia benar-benar terkejut. Aturan hidup dan mati? Apakah ini aturan hidup dan mati di dunia ini? Itu bisa menghilangkan vitalitas seseorang? Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator muda di tahap setengah langit memiliki seni sulap seperti itu? Mungkinkah orang ini benar-benar berhubungan dengan pemilik dunia ini? Memikirkan hal ini, Liu Wenfeng mengangkat kepalanya dengan kaget dan hendak mengumumkan penemuan rahasia ini. Dia percaya bahwa selama rahasia ini terungkap, tidak ada seorang pun di daerah ini yang dapat menghentikan diri untuk menyerang Suke. Lagi pula, seni sihir ini bisa mengendalikan aturan dunia ini, yang setara dengan mengendalikan hidup dan mati. Siapa yang tidak tergoda olehnya? Dia. Namun, ketika Liu Wenfeng baru saja mengucapkan kata pertama, hembusan angin melewati kepalanya. Pedang patah muncul entah dari mana dan memotong kepalanya seperti seberkas cahaya. Desir. Bersamaan dengan suara teredam, Liu Wenfeng terpotong menjadi dua bagian. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan ekspresi kaget di wajahnya. Jalanan dalam kesunyian yang mematikan saat ini. Bahkan suara pin yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Semua penonton tercengang.
Mereka menatap kosong ke mayat para pembudidaya pavilion pedang yang telah dipotong menjadi 2 bagian dan Suke yang masih berdiri di genangan darah. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, orang ini sangat kuat. Suara mendesing. Di tanah, tombak panjang Liu Wenfeng yang patah tersedot ke telapak tangan Suke. Pada saat ini, para penonton sadar dan menatap Suke dengan kaget. Di mata mereka, Liu Wenfeng terbunuh oleh pedang patah Suke. Nyatanya, Liu Wenfeng dibunuh oleh Ki tak bernyawa Suke. Kalau tidak, Suke tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah dengan kekuatan tombak panjang. Sekarang, tombak panjang ada di tangannya. Suke memusnahkan Mind Sense Liu Wenfeng dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam paket sistem. Pada saat yang sama, cincin penyimpanan para penonton di tanah juga dikumpulkan oleh Suke. Dia membersihkan medan perang dengan mudah, dan tindakan terampilnya mengumpulkan rampasan perang menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Rupanya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Namun, saat ini, Suke tidak senang. Dia akhirnya mendapatkan lebih dari 40.000 acting tough points dengan bertindak tangguh. Namun, dia tidak mendapatkan poin pengalaman setelah membunuh pembangkit tenaga listrik tersebut di tahap awal tahap surgawi manusia. Pada awalnya, dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini memiliki semacam teknik penyelamatan jiwa, atau apakah mereka hanya klon. Tetapi setelah membunuh mereka, dia memastikan bahwa orang-orang ini adalah yang asli, tetapi dia tidak mendapatkan poin pengalaman sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada bug di sistem? Suke mengerutkan kening dan tidak memanggil sistem untuk menanyakannya. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak terlalu optimis. Di antara para penonton, 8 dari 10 orang memandangnya dengan tamak dan mendambakan Vital Rice dan Celestial Artifacts miliknya. Jika dia tidak menunjukkan kematian yang begitu kuat barusan, kelompok orang ini pasti sudah mengerumuninya dan membunuhnya. Pavilion pedang bahkan tidak bisa mengalahkan anggota fraksi surga yang meledak. Akhirnya, Suke melangkah keluar dan mencibir mayat-mayat itu di tanah. Kemudian, dia mengabaikan tatapan para penonton dan melangkah ke asrama setelah mengedipkan mata pada Lan Xinyu. Lan Xinyu tersadar dan membantu Lan Hetu berdiri. Kemudian, mereka memasuki asrama bersama dengan beberapa pemuda dan pemudi di tahap setengah langit. Para pembudidaya di jalan semuanya ragu-ragu, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Di satu sisi, mereka takut dengan kekuatan Suke. Di sisi lain, Suke baru saja memasuki penginapan dan tidak pergi, jadi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Suke juga mengerti ini, jadi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia secara terbuka masuk ke penginapan. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak cocok untuk pertarungan langsung dengan begitu banyak orang. Pertama-tama, luka dalamnya belum sembuh total. Meskipun fungsi pemulihan otomatis sistemnya luar biasa, itu tidak secepat yang dia bayangkan. Kedua, retakan muncul di pedangnya yang patah. Jika bersentuhan dengan senjata abadi kuat lainnya, itu mungkin benar-benar hancur. Karena itu, dia harus melambat. Tentu saja, yang terpenting tetaplah sistemnya. Ketika dia membunuh pembudidaya di tahap setengah surgawi atau tahap surgawi manusia, dia selalu bisa mendapatkan poin pengalaman. Kali ini, dia membunuh beberapa pembudidaya di tahap surgawi manusia, tetapi dia tidak mendapatkan poin pengalaman sama sekali. Suke curiga ada yang salah dengan sistemnya. Jika dia membunuh begitu banyak pembudidaya di tahap surgawi manusia, dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak mendapatkan poin pengalaman sama sekali. Dia harus menyelesaikan masalah ketika dia menemukannya. Ketika Suke memasuki asrama, dia segera memanggil antarmuka sistem. Sistem, keluar. Mengapa Anda tidak memberi saya poin pengalaman? Saya menuntut kompensasi untuk semua poin pengalaman dan kerusakan mental saya. Suke berteriak dalam benaknya. Sistem menjawab dengan tenang, karena tuan rumah telah mencapai tahap setengah langit dan bukan lagi seorang pemula, fungsi perlindungan sistem telah berakhir. Anda tidak bisa mendapatkan poin pengalaman dari membunuh orang. Tuan rumah, mohon berlatih keras dan menjadi celestial secepat mungkin. Apa? Aku tidak bisa mendapatkan poin pengalaman dari membunuh orang? Astaga, lalu apa gunanya aku membunuh orang? Mata Suke membelalak. Dia menantikan untuk datang ke dunia dekat surgawi, tidak hanya untuk menemukan Jiang Hongyan,
tetapi juga karena ada begitu banyak pembudidaya yang kuat di dunia ini. Ada begitu banyak pembudidaya yang kuat, dan beberapa dari mereka cukup bodoh untuk membunuh mereka, yang akan memberinya banyak poin pengalaman. Dia bahkan berencana untuk mencapai Heaven Celestial Stage atau Golden Celestial Stage dengan membunuh orang dalam beberapa tahun. Kemudian, dia akan mendominasi World of Near Celestials. Tapi dia tidak menyangka bahwa fungsinya yang paling mengagumkan telah hilang. Sial, kamu melemahkanku tanpa alasan. Jika kamu ingin melemahkanku, kamu harus melemahkan Saber Mei atau Miyamoto Musashi. Kenapa kamu melemahkanku? Suke sangat tidak puas. Setelah terbiasa naik level dengan cepat, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kultivasinya sendiri. Itu seperti hidup. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke pemborosan, tetapi sulit untuk beralih dari pemborosan ke berhemat. Sebelum kesengsaraan surgawi tuan rumah, sistem telah mengirimimu pemberitahuan. Silakan periksa catatan sistem. Sistem menjawab dengan tenang. Suke segera memeriksa catatan sistem. Seperti yang diharapkan, sistem telah mengiriminya pemberitahuan sebelum kesengsaraan surgawinya, tetapi dia mengabaikannya. Untuk waktu yang lama, dia terganggu oleh notifikasi sistem. Seringkali, notifikasi tentang mendapatkan acting top points dan experience points dimatikan. Dia tidak menyangka dia akan melewatkan pesan penting seperti itu. Tapi, bahkan jika dia tidak melewatkannya, dia tidak punya pilihan. Dia akan mencapai tahap setengah surgawi cepat atau lambat. Dia tidak bisa tinggal di 4 benua besar hanya untuk mendapatkan poin pengalaman. Lagi pula, tidak ada pembudidaya di tahap setengah surgawi atau tahap surgawi manusia untuk dibunuh di 4 benua besar. Menyeberangi kesengsaraan surgawi adalah satu-satunya cara baginya. Dia tidak bisa bertahan di panggung kendaraan hebat untuk mendapatkan poin pengalaman tanpa henti. Aduh, lupakan. Saya akan berkultivasi sendiri. Paling-paling, saya akan meminta sedekah dari lebih banyak orang di masa depan. Suke memilih untuk segera menerima kenyataan. Lagi pula, dia menyadari bahwa dia tidak selalu bisa mengandalkan membunuh orang untuk mendapatkan poin pengalaman. Sekarang, dia membutuhkan banyak poin pengalaman untuk naik level. Waktu yang dibutuhkan untuk naik level hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi sendiri. Namun, konotasi Tao dan jiwa ilahinya tidak akan membuat banyak kemajuan jika dia naik level dengan membunuh orang. Sebaliknya, setelah dia mengolah dan memahami Tao, jiwa ilahi dan konotasi Tao akan berkembang pesat, dan mereka akan lebih cocok dengan tubuhnya dan menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, setelah menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat memperoleh poin pengalaman dengan membunuh orang, Suke menjadi tenang dan memutuskan untuk berkultivasi dengan dasar yang kuat. Adapun efisiensi kultivasi, dia hanya bisa terus membunuh orang. Sebelumnya, dia membunuh musuhnya untuk poin pengalaman dan poin tangguh bertindak. Dia sama sekali tidak peduli dengan barang-barang mereka. Sekarang, dia membunuh musuhnya murni untuk acting top points dan harta benda mereka. Dia menginginkan ramuan dan kristal spiritual yang dapat membantu kultivasinya. Dia juga menginginkan artefak surgawi yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sudaoyu. Sudaoyu, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara renyah masuk. Setelah sadar, Suke menemukan Lan Xingyu, Lan Hetu dan beberapa pria dan wanita muda berdiri di depannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Suke segera menggelengkan kepalanya, tidak ada. Aku hanya punya pertanyaan yang tidak bisa kupahami. Oh, apa yang mengganggumu, Sudaoyu? Lan Xingyu langsung bertanya. Suke telah banyak membantunya. Dia telah mencari kesempatan untuk membalasnya. Sayang, Suke segera menghela nafas, aku merasa kesepian, hampa, dan kedinginan. Ah, Lan Xingyu langsung tertegun. Tidak apa-apa, aku hanya tidak mengerti mengapa selalu ada orang yang ingin membunuhku. Apakah aku benar-benar tampan sehingga mereka tidak tahan denganku? Suke berkata dengan cemas. Orang-orang lain di daerah ini merasa malu. Selalu ada orang yang ingin membunuhmu? Kedengarannya tidak benar. Baru saja, Liu Wenfeng hendak mengaku kalah dan pergi. Tetapi pada akhirnya, Anda menghentikannya dan langsung bergegas membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan tampan atau tidak, oke? Saat ini, Lan Xingyu berkata dengan senyum malu, terima kasih, Sudaoyu, atas bantuanmu. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku.
Jika Sudaoyu membutuhkan bantuan di masa depan, aku, Lan Xingyu, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sudahlah, ini hanya masalah sepele. Ngomong-ngomong, sesama kultivator Lan, tolong bantu aku menemukan kamar untuk tinggal. Meskipun aku tidak keberatan tinggal di bawah atap yang sama dan tidur di ranjang yang sama denganmu, aku masih anak yang murni dan polos. Jika berita ini tersebar, aku khawatir itu tidak baik untukku. Suke melambaikan tangannya dan berbicara dengan sangat serius. Lan Xingyu dan orang-orang lainnya tercengang. Lan Hetu melebarkan matanya dan hampir melompat untuk memukul Suke sampai mati. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Apa maksudmu kamu tidak keberatan tinggal di bawah atap yang sama dan tidur di ranjang yang sama denganku? Anda benar-benar menganggap diri Anda terlalu tinggi. Bagaimana Anda bisa menjadi anak yang murni dan polos? Saya tidak mengatakan kakak perempuan saya masih perawan. Sudaoyu, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera menyiapkan kamar. Lan Xingyu berkata sambil tersenyum saat ini. Dia sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Suke. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Para pembangkit tenaga listrik memiliki kebebasan untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan. Namun, Lan Xingyu juga tahu Suke tidak bermaksud menyakitinya meskipun dia suka memanfaatkannya tanpa malu-malu. Kalau tidak, Suke bisa menjatuhkannya dengan paksa jika dia benar-benar menginginkannya. Akhirnya, Lan Xingyu menyiapkan kamar mewah untuk Suke dengan cepat. Kemudian, dia mengantarnya ke pintu kamar. Suke adalah tipe orang yang akan baik kepada orang lain ketika mereka baik padanya. Ketika dia memasuki ruangan, dia mengundang Lan Xingyu dan orang-orang lainnya untuk minum teh dengannya dengan hangat. Lan Xingyu dan orang-orang lainnya tidak mau menolak. Jadi, mereka duduk. Namun, setelah duduk, Suke hanya berkata, anggap saja rumah sendiri. Jangan berdiri seperti upacara. Kemudian, dia duduk diam di kursi. Sepertinya dia sama sekali tidak berniat membuatkan teh untuk mereka. Tentu saja, Lan Xingyu dan orang-orang lainnya tidak berani meminta Suke membuatkan teh untuk mereka. Jadi, mereka merebus air dan membuat teh dalam satu langkah. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Suke melambaikan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam tebal dari selangkangannya. Kemudian, dia mulai memainkannya sambil tersenyum. Sungguh tongkat yang tiada taranya.